Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Nuni. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran yang baru, yaitu administrasi pajak yang belum pernah kalian dapatkan di kelas 10 sebelumnya. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas 11. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Materi pajak itu luas, tapi untuk pertemuan pertama, Ibu hanya akan sampaikan kompetensi dasar 3.1, yaitu pengertian pajak dengan jenis-jenis pajak. Sebelumnya, Ibu sudah berikan video dari Direktorat Jenderal Pajak yang wajib kalian tonton. Jadi, minimal kalian sudah tahu pajak itu seperti apa dari video yang kalian tonton sebelumnya. Jadi, langsung saja ya, Ibu akan bahas apa itu pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bisa dipahami? Silahkan dibaca. Jangan takut, untuk PowerPoint yang Ibu sampaikan jelaskan ini akan Ibu berikan juga untuk kalian. Dari pengertian di atas yang tadi, ada beberapa poin yang harus kalian ingat. Yang pertama, pajak itu berupa kontribusi yang diberikan oleh rakyat Indonesia, baik itu orang pribadi atau badan. Badan itu bisa berupa entitas. Oke? Yang kedua, pajak itu bersifat memaksa. Karena memaksa, hukumnya wajib. Ada undang-undangnya tersendiri. Yang ketiga, ketika kita membayar pajak, kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Apa imbalan yang akan kita terima? Nanti setelahnya. Ya. Dan yang keempat, pajak yang diterima oleh negara yang diberikan oleh tadi orang pribadi atau entitas akan dipergunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari video sebelumnya kalian sudah tahu kan, pajak itu adalah salah satu penerimaan terbesar negara, ya, yang akan digunakan untuk pembelanjaan rumah tangga negara. Misalnya untuk baik yang rumah tangganya secara rutin maupun non rutin, ya, untuk pembangunan juga. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Dari pengertian ini mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Dari pengertian ini kalian diambil lagi intisarinya, yang tadi ada 4. Mudah-mudahan tidak ada yang belum mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan ke Ibu, boleh melalui WA atau di Google Classroom. Berikut ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pungutan selain pajak. Ada 4 jenis pungutan selain pajak yang memang dikeluarkan oleh negara juga. Sama. Yang pertama adalah bea materai. Bea materai merupakan pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Ibu yakin semua yang di sini sudah tahu materai itu seperti apa. Itu adalah biasanya yang suka ada di kantor pos yang kalian gunakan untuk menjelaskan bahwa dokumen itu sangat absah, ya. Yang biasanya nominalnya 3.000 atau 6.000. Itu masuknya pungutan selain pajak. Ya. Yang kedua, bea masuk dan keluar. Bea masuk dan keluar. Jadi ada 2. Bea masuk adalah pungutan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Jadi, Bu, apa sih itu daerah pabean? Daerah pabean itu adalah seluruh wilayah Indonesia, darat, udara, dan air, ya, yang dikenakan pajak. Hampir seluruh Indonesia itu namanya daerah pabean. Jadi kalau masuk itu contohnya barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Hampir mirip dengan, bukan hampir mirip, tapi contohnya adalah impor barang. Barang dari luar negeri datang ke Indonesia dikenakan bea masuk. Dan ada juga bea keluar.
kebalikan dari impor, yaitu ekspor. Pungutan yang dilakukan atas barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean, jadi pungutan barang yang akan diekspor dari Indonesia berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Jadi setiap barang itu sudah ada tarifnya masing-masing, tidak sama, ya, sesuai dengan jenisnya. Oke, berapa bu tarifnya? Itu nanti juga akan ada di materi selanjutnya untuk semua tarif barang-barang impor dan ekspor. Lanjut. Yang ketiga, tadi yang pertama materai, yang keduanya adalah bea masuk dan bea keluar, yang ketiga adalah cukai. Kalian pernah dengar kan, sering dengar apa itu cukai? Merupakan pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu. Ingat, hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Tidak semua barang dikenakan cukai, hanya barang-barang tertentu saja. Contohnya apa saja yang dikenakan? Tembakau. Tembakau itu seperti rokok. Kalian pernah lihat bungkus rokok yang suka ada plastik putihnya dulu? Ya, dibuka itu adalah plastik cukai. Ya, gula, bensin, minuman keras, dan yang lainnya. Oke? Yang keempat, retribusi. Retribusi itu merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Bedanya retribusi dengan pajak adalah retribusi kita bayarkan karena kita memakai jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Imbalannya dirasakan secara langsung kepada kita yang sudah membayar. Contohnya, jika kita akan melakukan perjalanan melalui jalan tol, kita harus bayar dulu, kita akan langsung merasakan manfaatnya. Parkir, dan lain sebagainya. Oke, dari empat tadi, pajak, iuran, selain pajak, ada tugas pertama. Ibu mau kalian membuat tabel perbedaan antara pajak dengan iuran bukan pajak, dan cari contoh nyata di luar dan berikan gambarnya. Oke, jadi carinya di Google aja. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita sudah ada 2 materi, tadi pengertian pajak dan iuran selain pajak. Yang kelima, iuran. Iuran merupakan pungutan yang digunakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan wajib. Kalian pasti paham apa sih iuran itu? Contohnya, kalian ikutan BPJS, itu iurannya harus dibayar setiap bulan dan wajib. Ya, tapi itu bukan pajak. Jadi ingat, pajak dan iuran di luar pajak itu tadi ada 5. Yang pertama adalah materai, bea masuk dan keluar, cukai, retribusi, dan iuran. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak itu yang tadi Ibu pernah sebutkan juga, dan kalian sudah tonton juga videonya. Fungsi pajak bagi negara itu sangat besar. Ada 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi budgeter, yaitu sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah. Dan terbesar di Indonesia itu penerimaan pemerintah dari pajak. Bayangkan, 260 juta jiwa Indonesia. Ya, 260 juta jiwa Indonesia, tidak semuanya wajib pajak, tapi itu adalah subjek pajak. Nanti, Bu, apa sih subjek pajak, wajib pajak? Nanti akan kita jelaskan di materi bab kedua. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya merupakan sumber penerimaan pemerintahan. Untuk apa sih? Untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Semua pengeluaran pemerintah itu, ya, baik rutin maupun pembangunan. Kalau rutin, contohnya nih, kita sudah tahu kalau pemerintah itu negara tidak mungkin hanya yang bekerja itu adalah presiden. Pasti ada ASN. Kalau dulu dibilangnya PNS.
Siapa yang membayar gaji mereka? Yaitu dari pajak. Oke, itu salah satu contoh dari pengeluaran rutin. Kalau pembangunan misalnya untuk apa? Yang pertama, kalian sudah tahu sekarang dari SD sampai SMP tidak ada lagi uang masuk dan SPP. Semua gratis. Dari mana dana pendidikan itu? Dari pajak. Rumah sakit, orang yang tidak punya uang bisa masuk rumah sakit tanpa mengeluarkan uang karena sekarang udah ada BPJS untuk orang-orang yang kurang mampu. Dari mana? Dari pajak. Jalan-jalan juga sekarang sudah dibangun, sudah pada bagus. Dari mana dananya? Dari pajak. Oke. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Oleh karena itu, semakin tahun, semakin kemarin, semakin ke sini, pemerintah itu semakin menanamkan kepada rakyatnya agar rakyat Indonesia itu lebih melek pajak dan mau secara sukarela membayar pajak. Untuk sistemnya pun lebih disederhanakan dan kita bisa membayar secara online. Semuanya lebih sederhana, perhitungannya pun lebih sederhana. Apa sih tujuannya? Agar orang lebih banyak yang bayar pajak. Yang kedua, fungsi pajak. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai regulan atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Nah, fungsi pajak tadi ada dua, budgeter dan reguler. Ibu mau soal yang kedua adalah berikan contoh nyata di Indonesia fungsi pajak tersebut. Sampai sini, mudah-mudahan semuanya paham. Seperti biasa, jika ada yang belum paham, silahkan hubungi Ibu. Boleh melalui WA, atau email, atau melalui Google Classroom. Sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu banyak, dan kita akan membaginya ke dalam beberapa. Yang pertama adalah jenis pajak menurut golongannya. Menurut golongannya, pajak kebagi atas dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa perbedaannya? Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Artinya, si wajib pajak itu wajib membayar pajaknya sendiri. Contohnya apa? PPH. Apa itu PPH? Pajak penghasilan. Orang tua kalian yang bekerja di pabrik, di perusahaan, atau lain-lain, jika mendapatkan gaji, di sana boleh kalian lihat ada pemotongan pajak atau sering disebut juga dengan pajak penghasilan. Nah, itu harus dibayar sendiri, tidak bisa dilimpahkan. Oke. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain. Jadi pajak ini boleh misalnya contohnya dibebankan kepada orang lain. Kalian makan di restoran. Ketika lihat struknya atau bonnya, di sana tuh totalnya hanya 100.000, tapi di bawahnya ada pajak 10%. Nah, itu namanya PPN, pajak pertambahan nilai 10%. Sebetulnya PPN itu yang harus bayar adalah yang punya restorannya. Tapi karena PPN ini adalah jenis pajak tidak langsung, boleh dibebankan kepada atau dilimpahkan kepada orang lain. Nah, si perusahaan ini tidak mau membayar PPN-nya sendiri, sehingga dilimpahkanlah kepada konsumen. Itulah yang disebut pajak tidak langsung. Paham ya? Selanjutnya, jenis pajak yang berikutnya. Pajak dibagi menurut sifatnya, ada dua, subjektif dan objektif. Tadi golongan langsung dan tidak langsung. Kalau sekarang subjektif dan objektif. Apa bedanya? Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi dilihat, tidak semua tidak disamaratakan. Contohnya itu adalah pajak penghasilan. Contohnya, direktur, manajer
dan pegawai operator produksi. Pajaknya sama nggak? Tidak, tentu saja. Apa yang membedakannya? Tarif pajak. Tarif pajak itu beda-beda. Misalnya ini, tarif pajak itu banding 4. Sampai dengan 5 juta, itu biayanya adalah 5%. Yang 250 juta penghasilan tiap bulan, apakah sama 5%? Tidak, sudah di 25%. Bu, dari mana tarifnya? Nanti di bab berikutnya kita akan mengupas tentang tarif pajak dan cara perhitungannya. Nah, pajak penghasilan ini adalah salah satu pajak subjektif. Jadi, memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang pertama dari nilainya dan yang kedua dari tarifnya. Berikutnya adalah pajak objektif. Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi mau dia direktur, mau dia manajer, mau dia operator bagian produksi, tapi ketika dia makan di restoran yang sama, pajaknya sama, alias tarifnya sama. Kalau tadi kan yang gaji 5 juta dengan gaji yang 100 juta, beda. Yang gaji 100 juta dengan 500 juta, berbeda tarifnya. Tapi untuk objektif semua sama. Contohnya apa? Pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Itu tidak melihat apakah wajib pajaknya itu orang kaya atau orang miskin, semua sama. Paham ya? Oke, selanjutnya. Jenis-jenis pajak yang ketiga adalah menurut lembaga pemungutannya. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan kita itu ada jenisnya, itu ada 2, pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Karena kita ini adalah pemerintahannya itu adalah daerah pusat dan daerah. Jadi lembaga pemungutan pajak pun masih kebagi 2. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Negara berarti secara umum. Contohnya apa sih? Contohnya adalah PPH. Tadi apa PPH? Pajak penghasilan, kemudian PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPN BM, pajak pertambahan nilai barang mewah, dan BM, barang mewahnya sendiri. Dan yang kedua adalah pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jadi tidak seluruh Indonesia. Contohnya kalau kita Kabupaten Bandung, pemerintah daerah Kabupaten Bandung, atau Jawa Barat ya Jawa Barat saja. Contohnya apa sih pajak itu? Pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, PBB. Pajak hotel misalnya hotel di Kabupaten Bandung, Sultan Rajasa, bayar pajak. Nah, pajaknya dipungut atau diambil oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah Kabupaten Bandung. Pajak kendaraan bermotor pun sama. Kalian suka ngelihat plat nomor kendaraan bermotor, baru motor, baik motor maupun mobil, itu kan ada kode-kodenya sendiri kan tiap daerah. Untuk apa? Nah, ini salah satunya untuk penentuan pajak. Jadi kalau misalnya ada di kota Bandung, Kabupaten Bandung, alangkah lebih baiknya kita menggunakan plat D. Jadi kalau misalnya kita orang Bandung pakai plat B, ketika kita bayar pajak kendaraan bermotor, si uang pajaknya tidak akan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota Bandung, tapi oleh B itu adalah Jakarta. Begitu. PBB, pajak bangunan, bumi dan bangunan. Yang namanya rumahnya di Kabupaten Bandung, berarti otomatis kita membayar pajaknya ke pemerintah Kabupaten Bandung. Oke, sampai sana mudah-mudahan kalian paham ya. Berikutnya, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan semuanya paham. Jadi pertemuan kali ini kita membahas 3 hal: pengertian pajak dan iuran selain pajak. Yang kedua itu adalah tentang fungsi pajak. Yang ketiga adalah tentang jenis-jenis pajak. Tugas yang pertama tadi yang sudah ada 2 tugas.
Dan yang tugas yang ketiga sekarang, Ibu mau kalian cari lagi apakah masih ada jenis-jenis pajak yang lainnya. Jika masih ada, silakan disampaikan. Nah, soal yang keempat, Ibu mau untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke materi selanjutnya itu tentang perlawanan masyarakat ya, atau hambatan pemungutan pajak yang dirasakan oleh Indonesia. Kalian bisa baca dulu karena PowerPoint ini akan Ibu berikan ke kalian. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke Ibu langsung. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.